Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Menemani istirahat kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Putus Hubungan dengan Dunia. Ketika murid-murid minta diajari berdoa oleh Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami termuat kalimat, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat yang ke-10. Kalimat ini merupakan panggilan untuk hidup di dalam pemerintahan Allah, yang sama dengan hidup berpusat pada Allah atau menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Dalam kalimat tersebut, Yesus mengajarkan bagaimana seseorang memiliki kehidupan yang teosentris, berpusat pada Allah. Oleh sebab itu, hendaknya orang percaya atau umat perjanjian baru tidak memandang dan menggunakan doa Yabes dan doa-doa tokoh manapun sebagai pola doa dan pola kehidupan. Harus disadari bahwa Yesus tidak mengajarkan doa Yabes atau doa-doa tokoh iman manapun. Kalau doa Yabes itu penting, tentulah Yesus mengajarkannya juga kepada murid-muridnya. Doa Yabes memang tidak membuat seseorang menjadi murtad atau jahat, tetapi tidak membawa orang percaya kepada standar umat perjanjian baru. Orang percaya harus menghayati bahwa mereka adalah bagian dari diri Allah, karena kita adalah anak-anak-Nya. Itulah sebabnya ketika orang percaya dianiaya oleh Saulus, Yesus berkata kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Kita adalah bagian dari Allah, dalam pengertian bahwa kita memiliki tempat di hati Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah bebas dari kutuk atau hukuman. Dengan hal ini, berkat yang sesungguhnya bukan lagi bicara mengenai harta, materi dunia ini. Sebab kalau kita melihat hidup Paulus, dia tidak mempunyai harta sedikit pun. Rumah pun dia tidak punya. Dia seperti gelandangan karena dia mencontoh gurunya, yaitu prinsip hidupnya adalah serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Bagi orang percaya, kekayaan dunia telah diturunkan dari taktanya. Orang percaya harus memikirkan perkara-perkara yang di atas saja. Sedangkan doa Yabes adalah doa yang orientasinya masih pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Ketika doa Yabes diajarkan kepada jemaat, fokus hidup mereka akan menjadi tidak tertuju kepada kerajaan Allah. Jemaat tidak lagi berpusat atau tidak berepisentrum kepada Allah. Doa Yabes berorientasi pada kehidupan di bumi ini. Padahal Yesus mengajarkan kita untuk mencari kerajaan Allah, mengumpulkan harta di surga, dan memindahkan hati ke surga. Matius 6 ayat 21. Paulus
oleh ilham Roh mengatakan agar orang percaya memikirkan perkara-perkara yang di atas dan mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oleh sebab itu, orang percaya harus berani meninggalkan kesenangan dunia atau percintaan dunia. Seseorang yang mencintai dunia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Orang percaya harus berani putus hubungan dengan dunia. Kita harus berani del, yang artinya memotong atau memenggal sesuatu dengan cepat tanpa ragu-ragu. Pemenggalan tersebut membuat dua bagian yang terpenggal, terpisah, tidak lagi terhubung sama sekali. Untuk melakukan tindakan del diperlukan keberanian. Keberanian kehilangan segala sesuatu ini disaksikan oleh Paulus dalam hidupnya melalui tulisannya di Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dalam doa Bapa kami, kalimat datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, adalah kalimat doa yang membawa kita kepada kehidupan yang teosentris. Kita harus memperhatikan kata kerajaan-Mu. Berarti bukan kerajaan kita sendiri. Demikian pula kalimat jadilah kehendak-Mu, bukan jadilah kehendakku. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang berpusat pada Allah. Di jagat raya ini ada entitas yang dahsyat yang memenuhi jagat raya, yaitu Allah Bapa. Entitas ini adalah pribadi yang Maha Agung, yang oleh anugerahnya Ia berkenan bersekutu dengan kita. Untuk bisa bersekutu dengan Dia, kita harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela, atau hidup dalam kekudusan yang berstandar Allah. Dalam hal ini kita harus sampai pada titik di mana kita menanggalkan beban dan dosa sepenuhnya. Ini adalah tindakan del. Kalau kita tidak berani menanggalkan beban dan dosa, sulit kita bisa masuk mencapai titik pusaran atau epicentrum tersebut. Jadi, menanggalkan beban dan dosa dengan mata yang tertuju kepada Allah, Yesus adalah kemutlakan. Karena ketika beban dan dosa kita tanggalkan, karakter kita mulai dibentuk atau baru bisa dibentuk. Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang hal ini dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.